Ini rumah saling berhadapan. Kalau yang dia bukan di depan jalan tusuk sate, yang tinggi yang menang. Kalau dia tuh di ujung-ujung jalan tusuk sate, yang rendah yang menang. Yang menang di sini kan boleh dibilang lebih hoki gitu. Kalau rumah kita menghadap tembok tetangga dan jaraknya terlalu mepet, bagaimana ada energi positif bisa masuk ke dalam rumah gitu kan? Nah, kalau dia dipantatin gitu ya, dibokong di belakang, menghadap belakang, itu paling jelek. Karena dia bangun tenggelam, kenapa? Karena sebetulnya dia mestinya bangun. Karena dia sangat cocok di bidang tersebut. Menjadi tenggelam karena dia mulainya pada saat yang tidak cocok. Nah, kenapa tuh sudah bisa bangkrut? Nah, mestinya karena kekeliruan rumah, penataan rumah, atau dia memperbaiki rumah, pindah rumah pada saat yang salah. Dia hancur karena apa? Sudah nggak cocok, dia sikat lagi tuh. Di tahun 2001, tahun yang salah, ya jeblok lah. Selamat malam, selamat datang di Feng Shui pada malam hari ini di edisi 13 Agustus 2021. Di Feng Shui pada malam hari ini seperti biasa saya sudah tersambung bersama Pak Kang. Selamat malam Pak Kang. Selamat malam Juragan Harya Bima. Sehat dong? Selalu always. Selalu always, tidak pernah never ya. Betul lah. Bulan baru lagi. Begitu ya? Iya, baru tanya tadi. Kenapa tuh? Kalender Imlek kan bulan baru nih, pasti banyak harapan-harapan baru dong. Kalau Oh iya dong. Memang tanggal 8 Agustus kemarin adalah bulan ke-7 tanggal 1 Imlek. Tetapi bukan berarti setiap bulan 7 tanggal 1 itu bertepatan dengan 8 Agustus. Setiap tahunnya bisa berubah juragan. kalau untuk yang tahun ini bertepatan dengan 8 Agustus kalender Masehi. Dan juga bertepatan dengan ulang tahun ke-49 Radio Sonora. Makanya sekali lagi deh kita ucapkan selamat ulang tahun Sonora yang ke-49. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali melesat, teruslah bermanfaat bagi para pendengar setianya. Sonora memang aduhai. Batunya belajar dari jam berapa ini? Baru nemu. tetapi kita juga jangan lupa. Apa Pak Kang? 5 hari yang lalu ulang tahunnya Sonora. Tetapi 4 hari lagi kita akan merayakan Dirgahayu Republik Indonesia kita tercinta yang ke-76 pada 17 Agustus 2021. Bentar lagi 5 hari lagi ya, 5 hari. 4 hari lagi. Jadi mengingat itu, kita ingat juga nih, kita kan sekarang lagi COVID nih. Iya. Kendati kita masih harus memerangi COVID nih, ya. Sebagai rakyat Indonesia, walaupun kita terhimpit, kita tetap harus merasa bangga. Kenapa merasa bangga? Karena Indonesia tidak seperti dulu. Sekarang kita lihat perkembangan kemajuannya begitu marak. Bahkan kita paling menonjol transportasi. Setiap tahun selalu saja bertambah hebat. Di mana-mana sudah terhubung. Ya kalau dulu untuk menjelajah Kalimantan, menjelajah Papua begitu susah, sekarang kita bangga mendengar di berita segalanya sudah lebih lancar. Bahkan industri pertambangan, bukan main, berkembang dan berkembang. Maka daripada itu tidak keliru kalau kita sebagai rakyat bangsa Indonesia mengucapkan jaya
Jaya, jayalah negeriku Indonesia tercinta kita ini. Merdeka. Merdeka dong. Betul. Nah kalau kita merdeka dengan bersatu padu pun kita akan merdeka dari deraan pandemi yang begitu mengkhawatirkan kita selama ini. Betul. Harapan kita sudah terbebas ya Pak ya. Betul. Dari pandemi COVID-19. Iya, kalau kita bersatu padu, ada keterbukaan pemikiran, ada keseiasekatan, ya, tidak saling menghambat, tapi saling membantu satu sama lain. Ya, kita semua berpikir tidak ada sesuatu yang tidak bisa kita selesaikan dengan sebaik mungkin. Betul. Pak Kang, anyway, seperti biasa di YouTube Pak Kang lagi ada yang heboh, ada yang rame. Waduh, udah gak sabaran ya. Saya mau cerita begini deh. Karena kita berpikiran jalanan tadi kita cerita jalanan nih, udah tembus kemana-mana. Jadi saya ingat, kalau ada jalanan tusuk sate belum tentu kepada satu rumah loh. Bisa juga di ujung jalan dengan ujung jalan tuh saling berhadapan tuh. Pernah nggak tahu rumah begitu? Jadi ada satu jalan, di ujung jalan dengan ujung jalan rumahnya saling berhadapan. Oke. Pintunya juga bisa saling berhadapan tuh. Nah kalau begini bagaimana nih? Ini bagaimana saling berhadapan di dua tusuk sate? Bagus nggak? Enggak ya? Memang enggak. Tetapi ya, tetapi gini, kalau berjauhan begitu, pada umumnya ya, memang kita tidak bisa ceplok batok dalam hal menilai, karena banyak aspek yang harus kita pertimbangkan. Misalnya, apakah bidang bisnis dari kedua penghuni itu yang mana yang satu yang cocok atau yang lain nggak cocok, begitu toh? Tetapi terlepas daripada itu, kalau dua rumah saling berhadapan nih, kalau lantai daripada kedua rumah itu tidak saling sama tingginya, kira-kira yang menang yang mana? Yang tinggi. Yang rendah. Yang tinggi menang kalau bukan di depan tusuk sate. Jadi di antara di belahan rumah itu saling berhadapan pada jalanan yang bukan tusuk sate. Yang tinggi yang menang gitu. Nah, apalagi kalau keduanya pintunya saling berhadapan gitu ya. Itu kan sama juga kalau kita berbicara tuh, dua wajah, dua orang saling berhadapan muka, saling mengendus, saling menarik gitu ya. Nah, ketika yang satu mengenduskan itu pembuangan itu apa tuh? Napas. Buang napas tuh namanya apa tuh? Ini ya, apa sih? Abab. Kalau narik kan oksigen. Nah, bukan ini, nafas. Iya, nah itu kan bisa yang satu dapat yang jeleknya tuh. Ya, jadi harusnya lebih bagus jangan saling berhadapan langsung deh, ya nggak? Nah, berkaitan dengan itu, memang ada pertanyaan juga sih dari Sherly Lita pada video Feng Shui Introduction Sengci dan Saci. Lah, kalau pintu rumahnya menghadap tembok orang bagaimana? Nah, tadi kalau kita bicarakan, ini rumah saling berhadapan, kalau yang dia bukan di depan jalan tusuk sate, yang tinggi yang menang. Kalau dia tuh di ujung-ujung jalan tusuk sate, yang rendah yang menang. Yang menang di sini kan boleh dibilang lebih hoki gitu. Tapi kalau menghadap ke tembok orang bagaimana? Nah, terus ada pertanyaan yang sejenis nih dari Saskia Rahmadani pada video tip Feng Shui tata letak rumah ideal dan hoki. Bagaimana kalau depan rumah saya persis bangunan rumah? Nah, ini yang seperti tadi kita bilang kan, jarak dari rumah saya ke depan lain, ke rumah lain maksudnya ya, kurang lebih 1,5 meter. Wah, ini jalanan hemate kan? Jadi gimana nih? Kalau rumah menghadap ke dinding, tembok orang lain, berapa jaraknya? Semakin dia jaraknya dekat, semakin jelek. Begitu pula kita kalau lagi di barisan nih, ngantri. Kalau barisan terlalu dekat, kita ada di punggung orang, kita di belakangi orang, ngap juga loh.
Apalagi kena rapatnya kan kayak merinding gimana gitu. Ya, begitu juga kalau rumah kita menghadap tembok tetangga dan jaraknya terlalu mepet, bagaimana ada energi positif bisa masuk ke dalam rumah gitu kan? Kalau dia dipantatin gitu ya, dibokong di belakang, menghadap belakang, itu paling jelek. Menghadap samping, posisi tetangga, ini lebih mendingan gitu. Nah, kalau Saskia punya rumah saling berhadapan, ini lebih bagus ya. Nah, yang penting jangan sampai rumah tadi tuh keduanya saling berhadapan pintunya atau saling berpotongan. Berpotongan jauh lebih jelek daripada saling berhadapan loh. Ya, yang namanya berpotongan nih, misalnya lebar pintu 1 meter, kita kenanya sebagian daripada pintu dia gitu. Oke. Ya, paham ya? Iya. Itu lebih jelek daripada plek berhadapan gitu. Ya. Nah, jadi kalau berhadapan masih lebih ringan dampak negatifnya ketimbang kena berpotongan. Nah, sekarang caranya gimana nanggulanginya nih? Tahu nggak juga kan? Enggak. Kalau itu sih paling gampang, paling enak jawaban gitu ya. Memang kalau lebih bagus ya kita menggeser pintu tadi, ya kita jauhi, ya supaya kita juga tidak banyak halangan sehingga energi dapat berputar dan mengalir masuk ke dalam rumah kita. Tapi sekarang nih kita terbentuk sama biaya nih, atau sionya lagi ciong. Langkah pertama gimana nih? Nah, langkah pertama yang sebaiknya diambil, pasang cermin dulu di atas pintu utama. Tetapi kalau yang kita hadapin itu tembok belakang rumah atau tembok samping rumah tetangga, ya, jadi di depan kita tuh adalah tembok tetangga, maka sebaiknya bukan hanya di atas pintu yang kita pasang cermin. Sepanjang pinggiran rumah kita ada tuh, di depan rumah kita pasang cermin menghadap ke tembok tetangga gitu. Ya, nah tetapi kalau kita rumah saling berhadapan, ya di atas pintu kita pasang cermin. Nah cermin yang seperti apa? Kan ada cermin cembung, ada cermin cekung, ada cermin datar. Cukup pakai cermin datar aja, ya. Jangan pakai cermin cekung, ada cermin cembung boleh, gitu ya. Nah, kalau yang kita hadapi tadi adalah tembok tetangga, selain pasang cermin nih, kita dapat mengurangi tekanan jeleknya tuh. Kita tanami di pinggiran tembok tetangga itu pepohonan, ya walaupun areanya kecil ya kita pakai, kalau nggak ada tanah ya kita pasang itulah apa pot-pot gitu ya. Polybag gitu. Iya, polybag ya. Yang penting apa, ada tanaman yang berjejer di tembok tetangga tadi. Nah, saya mau lanjut dulu deh. Itu kan udah selesai tuh. Mudah-mudahan baik itu Shirley Lita maupun Saskia Ramadhani dapat memahaminya. Ada Dani Repi pada video tip feng shui tata letak rumah ideal dan hoki. Bagaimana dengan pintu ruangan tengah menuju taman di belakang rumah? Apa boleh pintunya dibuka ke arah luar? Nah, ini pertanyaan berbeda nih juga karena konteks yang tadi. Dia di ruangan tengah ada pintu menuju ke belakang, taman belakang. Berarti bukannya tengah dong nih ya. Ini udah pintu belakang menuju taman ya, menuju taman belakang. Nah, tapi yang dia berartikan di tengah karena belakang itu masih halaman rumah dia maksudnya kan. Nggak salah juga sih. Tamannya di tengah kali Pak kan? Enggak, tamannya di belakang rumah dia bilang. Apa boleh pintunya dibuka ke arah luar? Nah, pintu sebaiknya dibuka ke arah dalam. Ya, pintu depan, pintu utama harus dibuka ke arah dalam rumah. Pintu samping ke arah dalam rumah. Pintu belakang, nah, pintu yang di belakang ini boleh ke dalam, boleh ke belakang, boleh masuk ke dalam bangunan bukaannya, boleh ke bagian belakang bangunan, ya. Jadi aman aja ya Dani Repi. Valencia Chuang
pada video yang sama, tip feng shui tata letak rumah ideal dan hoki. Mau tanya ya, kalau dapur ada bersih di dalam, ada kotor di luar. Aduh, ngerti nggak nih juga kan? Kalau dapur ada bersih di dalam, jadi bagian bersih di dalamnya, yang luarnya dibiarin kotor. Tapi bukan begitu. Maksudnya ada dapur bersih di dalam, ada dapur kotor di luar. Maksudnya begitu loh. Tetapi lantai di belakang agak rendah dari dapur bersih. Tuh bagus enggak ya, dia bilang. Jadi ini nih dia punya 2 dapur nih. Dapur satu di dalam, satu lagi di luar. Nah dia connecting nggak nih? Kalau dia nggak, atau dia berdekatan nggak? Kalau dia berjauhan, ini salah nih. Itu aja udah salah. Sebaiknya simak video-video yang sudah kita jelaskan tuh ya. Tapi kalau dia itu memang berdekatan, nggak masalah. Nah yang jadi masalah dia bilang apa? Dapur kotor itu di luar dan lantainya agak rendah. Nah sekarang pertanyaannya, dapur mana yang aktif? Dapur bersih apa dapur kotor? Apa kedua dapur? Ya, kalau kedua dapur aktif, sebaiknya dua-dua sama tinggi. Tetapi kalau dapur kotor lebih aktif, harusnya dapur kotor diutamakan dalam hal penataan. Lebih tinggi lantainya, lebih bersih ruangannya, lebih terang, benderang, begitu ya. Nah, makanya untuk Felicia Chuang, Anda sebaiknya nyimak tips feng shui dapur, kaya dan harmonis, hindari perselingkuhan. Di atas dapur boleh dan pantangannya apa saja, ya. Dampak pintu utama, kamar mandi, WC pada dapur. Hindari bahaya fatalis, jodoh susah, hidup pun merana. Ada lagi video posisi kompor yang banyak hoki. Agar makin hoki, hindari pantangan dapur, ada ke-1, ke-2, ada ke-3. Ada sehat, harmonis, kaya berkat feng shui dapur. Jadi tolong ke semua berkaitan dengan dapur diseksamai, karena dapur feng shui-nya sangat penting sekali di dalam rumah juga kan. Lanjut, ada Linda Avaflo pada video feng shui introduction Sheng Qi dan Sachi. Rumah saya nomor 4 menghadap ke utara, bagaimana? Kalau menghadap ke utaranya benar atau tidak kita mesti hitung berdasarkan data dong ya juragan ya. Cocok atau tidak. Tapi yang saya khawatir, yang dia mau tahu nih, rumah dia nomor 4 boleh nggak sih? Ya Pak, urutan nomor rumah harus. Nah, 4 itu bunyinya sisi itu mati gitu. Jadi ada kepercayaan 4 tuh bawa mati gitu. Yang di angka-angka gitu ya Pak? Kan? Iya, makanya banyak kan hotel aja nggak punya lantai 4 kan? Iya. Kenapa? Apakah yang punya hotel percaya kalau angka 4 itu sial? Belum tentu. Tapi dia juga harus menghilangkan itu, kalau nggak ada konsumennya yang mau pakai itu lantai. Betul. Nah, tetapi untuk Linda Avaflo nggak perlu khawatir ya. Feng Shui nggak mengenal itu. Itu cuma mitos belaka ya. Nomor 4. Kalau masih ragu Linda Avaflo, khawatir ya nomor 4 ini. 4-nya tulis saja dengan angka yang merah. Jadi menjadi swangsi, menjadi bahagia gitu ya. Kan ada caranya. Nah, ada Ida Mediana pada video atap dan pintu magnet rezeki ya. Selamat malam Pak Kang. Boleh tolong dijawab ya Pak Kang, apakah betul garis pertemuan lantai nat tak boleh berada di posisi bagian tengah pintu, memotong bagian tengah pintu? Paham nggak di pertanyaan juga kan? Enggak bisa kebayang. Garis pertemuan lantai. Jadi kalau Anda lihat di rumah Anda, ada di rumah lantainya pakai apa? Keramik atau pakai marmer? Keramik. Keramik itu potongannya ada 30 kali 30, ada 60 kali 60, 40 kali 40 gitu atau? Ya. Nah, ketika dia pasang itu ada nut, itu nut di tengah itu sambungan toh. Oke. Nah, antar lantai itu ya. Antar tegel ya, antar keramik ya kan. Nah, ini sekarang nutnya itu potongannya ada di tengah pintu. Nah, itu ada kepercayaan tuh jelek, nggak boleh. Oh iya. Ya,
itu coba kepercayaan memang. Yang ini saya kira garis-garis lantai kayak gitu ya udah secukupnya sama gede ruangannya. Iya, memang nggak ada masalah gitu ya. Namun kalau Ida Mediana ini memang khawatir bahwa NAT itu punya masalah, ya pada bagian pintu pasang aja satu potongan marmer yang nggak ada sambungan, kan hilang tuh NAT-nya. Iya toh? Nanti nggak simetris dong. Enggak dong. Jadi NAT itu berhenti sebelum batasannya adalah kusen pintu. Nah, pada kusen pintu, untuk di kusen pintunya itu kita jangan pasang keramik, kita pasang marmer yang menjadi satu kesatuan. Jadi kan nggak ada tuh potongan NAT. Kalau memang masih khawatir, tapi nggak ada perhitungan semacam itu pada feng shui. Itu memang cuma kepercayaan belaka. Ya, ini pertanyaan-pertanyaan ini memang saya juga harus sampaikan kepada sahabat Sonora. Ini memang pertanyaannya udah pada lama-lama ditanyakan. Ya, tetapi dari manajemen FSA ini kebetulan dia nyimak lagi nih video yang lama-lama. Oh, ini ada pertanyaan. Nah, jadi mohon dimaklumi baru sekarang bisa terjawab. Dan mudah-mudahan jawaban kita ini bermanfaat bukan hanya kepada penanya tetapi kepada semua sahabat Sonora yang menyimak hal ini. Nah, itu sahabat Sonora. Nanti di sesi berikutnya kita jawab pertanyaan-pertanyaan sahabat Sonora yang sudah masuk ya Pak Kang. Oke dong. Kalau ada yang mau nanya juga boleh nih ya? Oh boleh banget. Siap, jadi masih kami tunggu partisipasi Anda. Silahkan bisa langsung WhatsApp ke 0812 112 9200 dan juga untuk sahabat Sonora yang mau on air ini bisa mengirimkan tulisan on air di 0812 112 9200. Kesehatan, karakter, bakat, bisnis, hubungan, feng shui, waktu, nasib, dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Pukul 19.36 waktu Indonesia Barat masih di Feng Shui pada malam hari ini dan saya pun juga masih tersambung bersama Pak Kang. Pak Kang. Iya. Kita mulai yang pertama ya. Oke. Yang pertama Pak Kang ada Tanoto. Tanoto. Pria. Ya. 5 Juni tahun 87. 5 bulan 6 tahun 87. Jam lahirnya pukul 2:51 pagi. 2:51 dini hari. Iya, dini hari. Mau tanya Pak Kang, sekarang bekerja di bidang tabung pemadam. Cocok Pak Kang? Di tabung pemadam, dia jualan tabung atau jualan pemadam? Ya. Iya. Nah, tapi kalau dia jual tabung pemadam, terseok-seok lah jalannya ya, kecocokannya lambat, pelan sekali, kecil sekali gitu. Nah, apa yang menjanjikan dia? Yang sangat menjanjikan cuma satu yang betul-betul paling hebat, yang berunsur kayu dominan. Oke, berarti ini sebenarnya juga ada pertanyaan selain pemadam usaha apalagi yang cocok, yang penting berunsur kayu dominan.
tadi ya. Betul, kayu kan banyak sekali ya, luas sekali. Oke. Nah, kalau terkait kesehatan bagaimana Pak Kang? Berkaitan dengan kesehatan yang penting banyak minum sama makan yang teratur, karena lambungnya yang bermasalah sama juga pinggangnya gitu ya. Ada arah kolesterol bukan sih, bukan ya? Bukan ya. Kalau kolesterol itu berkaitannya dengan api nanti ya. Ini kebanyakan pada lambungnya dan pada ya ini kekurangan minum. Dia malas minum gitu. Ya tentu saja kalau malas minum kan biasanya larinya juga kan ke pendengaran, bisa terjadi seperti itu kan. Baik, baik. Iya, nah kalau lambung kan biasanya kemah gitu kan. Kalau untuk warna baju Pak Kang? Sebetulnya nggak ada yang terlalu menonjol ya, jadi nggak ada yang diharuskan. Oke, berarti semuanya oke ya? Oke. Baik, Pak Tanoto terima kasih mudah-mudahan menjawab. Kemudian berikutnya Pak Kang, ada Ya. Lina. Lina, Lina, Iya, tapi nggak ada ya, nggak ada jam lahirnya. yang lain dulu deh ya. Oke, ini untuk Lina, Lina 25 Februari tahun 75 terkait tangga di rumah yang selama ini salah, mungkin bisa ditambahkan dulu untuk jam lahirnya ya. Tangga, Kemudian, maksudnya sorry, tangga yang bagaimana dia tanya? gini sih Pak Kang, tangga di rumah saya selama ini salah. Jumlahnya 15 tangga karena ternyata ada kamar mandi di pertengahan tangga. Kemudian saya tambahkan satu anak tangga tambahan, jadi jumlahnya 16. Apakah bisa efektif dalam feng shui? Bisa. Oke. Ya, itu pertanyaan tuh tidak terkait dengan data sebetulnya ya. Jadi untuk siapapun itu boleh diterapkan. Oke. Walaupun ada tambahan tangga saya dari kayu dan anak tangga tambahan dari kayu juga udah lah ya, nggak apa-apa itu. Nggak ada masalah. Oke, Lina terima kasih sudah dijawab sama Pak Kang. Kemudian selanjutnya Pak Kang, ini ada David. David, David. ya. Kemudian nanti sama calonnya sekalian ya Pak Kang, ini pasangan ini. David sama David sama Ivani. Ivani, I pakai F, pakai Fanta atau pakai Victor? Victor. Ivani, pakai double N, Pakai Y yang K. double N enggak satu. Enggak satu. Oke. David 24 bulan 7 tahun 93. 24 bulan 7 tahun 93, Sekitar pukul 19 sampai 20 malam. 19.30. 19 Pak. 19 sampai 20 malam. Ya, kita ambil tengahnya Oke. deh ya. Terus Ivani Kemudian Ivani 30 bulan 3 30 bulan 3 tahun 93 tahun 93 pukul 7 sampai 8 pagi. 7.30 ya. Saya ada rencana mau beli rumah. Nah, arah rumah yang cocok mana nih Pak Kang? Timur laut atau ke timur? Oh, ini ada tambahan informasi juga. Kalau semisal di perumahan tersebut adanya hadap utara dan selatan gimana? Lah, udah kejawab tadi, enggak dong? Nggak bisa. Harus timur laut, timur sama timur laut Iya, tadi. jadi kalau mau tetap di perumahan itu bisa aja sih. Tapi Ambil di hook, ambil 2 unit gitu ya. 2 kapling, dibalik putar arahnya. 2 kali lipat dong keluarnya. Iya, mau bilang apa kalau memang mau di tempat itu toh? Iya sih. Oke. Dan kalau untuk pekerjaan dari David maupun Ivani yang cocok Pak Kang? Untuk David, bidang kayu, bidang api, bidang logam atau campuran daripadanya. Kalau untuk Ivani, bidang tanah ya yang paling dianjurkan, atau tanah campur api, tanah campur air. Baik, itu saja ya Pak Kang ya. Iya, Baik, selanjutnya Pak Kang. iya. Ada Enggi dari Palembang. NG, NG tulisannya A-N-G-I-E. perempuan. Oke. 10 Juni 2003 10 Juni, tahun 2003. ya perempuan nih ya. Oke. Pukul 8 pagi. Pukul 8 pagi.
10 Juni 2003 pukul 8 pagi, ya. Mau tanya komposisi unsurnya Pak Kang? Angie adalah seorang wanita yang lahir pada hari Selasa tanggal 11 bulan 5 tahun 2554 kalender Imlek. Ya. Kalau kita berbicara unsur, tentu sebutannya adalah kambing air. Namun, pada kenyataan berdasarkan komposisi, yang dominan bukannya air, melainkan kayu dan api. Artinya, dari sini dapat disimpulkan Angie seorang yang energik dan juga bisa memimpin. Ya. Dengan kata lain, sebaiknya Angie membuka usaha sendiri ketimbang bekerja gitu ya. Tetapi bekerja pada orang lain tentu dibutuhkan sebagai pengalaman. Toh Angie masih muda. Dan sio kambing karena tahun ini ciong tidak boleh memulainya pada tahun ini toh. Nah, yang lemah adalah unsur logam ya. Nah, karena unsur logamnya lemah, di sini mengindikasikan Angie sulit untuk menentukan, jangankan untuk berbisnis. Ketika orang tua bertanya, Angie kamu besar mau jadi apa? Gak bisa jawab. Biasanya kalau ada saudara, lihat saudara kiri kanan bilang dokter, pasti jawabannya ikut dokter. Kalau ada temennya bilang jadi insinyur, dia juga jawabnya insinyur. Ya. Nah, untuk berhasil tentu Angie harus punya tekad, punya ambisi gitu ya. Nah, oleh sebab itu Angie disarankan untuk sesering mungkin memakai baju warna putih. Mudah-mudahan di sekolah sudah tiap hari itu ya pakai ya. Kalau sudah pakai, mudah-mudahan sudah bisa berubah. Cuma satu hal saya minta tolong, Angie sebaiknya jangan terlalu gila makan daging gitu ya. Karena bawaan dasarnya Angie itu hobinya daging, dan dagingnya daging bakar gitu ya. Dan juga kurangi konsumsi asemnya. Oke. Baik Pak Kang, nanti kita sambung di sesi terakhir ya. Oke. Nanti kita lanjut lagi sama Pak Sonora, kami jeda dulu, tetap bersama kami. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, hong shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Kita lanjutkan lagi Feng Shui pada malam hari ini, dan terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Mohon maaf kalau semuanya tidak bisa terjawab, tapi terima kasih banyak atensinya. Maka kita lanjut lagi selanjutnya Pak Kang. Oke. Dari Bandar Lampung ini ada Andre Leonardi. Andre Leonardi. 16 bulan 12. 16 bulan 12. Tahun 56. Tahun 56. Pukul 2 dini hari. Pukul 2 dini hari. Oke. Istrinya nggak ada namanya, tapi ada keterangan tanggal lahir sama aja. Iya, mendingan Apa atau nggak apa-apa? nggak usah dulu deh, kita jawab yang
Ditanyakan dulu apa? Oke. Ini usaha yang dijalani kanvas perhiasan emas dimulai tahun 95, kemudian berhenti pada tahun 2017 karena usahanya macet dan bangkrut. Nah, sampai saat ini sudah bertahun-tahun belum dapat pilihan usaha yang cocok. Nah, mau tanya Pak Kang, saya ini termasuk orang yang berelemen apa? Begini, saya mau bertanya kepada Andre Leonardi. Andre Leonardi itu sionya apa ya? Andre Leonardi itu lahir pada tanggal 15 bulan 11 tahun 2507 berdasarkan kalender Imlek. Dan bersionya monyet. Monyetnya monyet api. Nah, kalau saja Andre seringkali memakai atau memanfaatkan buku yang saya tulis sejak zaman dulu, tentu ini nggak perlu terjadi. Kenapa nggak perlu terjadi? Karena Andre memulai bisnis pada tahun 1995, betul? Iya toh? Tahun 95. Iya, itu adalah tahun babi. Tentu ciong dong untuk yang bersio monyet. Jadi kalau pada saat itu paham kalau itu ciong, jangan mulai dong ya. Mulailah sebelum tahun babi ya, yaitu tahun anjing, atau setelah tahun babi, tahun tikus. Maka potensi dia sebagai kanvaser, bisnisnya kanvas bidang emas, itu paling cocok sebetulnya. Harusnya luar biasa kelancarannya. Sehingga malahan dia bilang bangkrut pada tahun 2012 atau 17? 2017. Berapa tahun itu usahanya berarti? Udah 22 tahun ya. Berarti selama itu bangun tenggelam. Nggak ada, karena dia bangun tenggelam. Kenapa? Karena sebetulnya dia mestinya bangun. Karena dia sangat cocok di bidang tersebut. Menjadi tenggelam karena dia mulainya pada saat yang tidak cocok. Nah, harusnya setelah 12 tahun. Ya, kalau 12 tahun itu berarti tahun 2007 dong ya. Dia mestinya mulai mapan. Ya. Nah, kenapa tuh sudah bisa bangkrut? Nah, mestinya karena kekeliruan rumah, penataan rumah, atau dia memperbaiki rumah, pindah rumah pada saat yang salah. Nah, ini juga ada keterangan soal rumah. Apa dia bilang? Rumahnya menghadap timur, dibangun tahun 2001. Nah, rumahnya benar, dibangun pada tahun 2001, ada titik, tapi ada keterangan tambahan kalau tahunnya ciong, bagaimana cara mensiasatinya? Tahun 2001. 2001, tahunnya tahun apa? Tahun ular, ciong lagi kan? Tadi saya udah bilang, harusnya dia mulai di tahun 7, dia tuh mulai mapan. Dia nggak akan goyang lagi, karena bidangnya cocok. Dia mestinya majunya pesat sekali. Dia hancur karena apa? Sudah nggak cocok, dia sikat lagi tuh di tahun 2001 ya. Berarti dia memang sebetulnya ada turun naik pendapatan kan. Harusnya dia bagus gitu. Nah, salahnya dia membuat lagi kekeliruan pada tahun yang salah. Ya jeblok lah. Ya, jadi kalau sekarang pertanyaannya, mau bidang apa lagi? Ya kembali ke bidang yang tadi. Ya, posisi rumah benar, tapi dia membangunnya pada saat yang salah, gitu ya. Nah, dia harusnya mulai lagi pada tahun yang selaras. Nah, sekarang tahun ini boleh dia mulai. Nah, kalau dia mulai besok, tahun macan, itu biangnya ketidakselarasan, habis-habisan dia. Nah, di situ dia betul-betul total ambruk.
Jadi harusnya ya hal-hal semacam ini kelihatannya sepele gitu. Apa iya sih? Apa iya sih ada saat jelek, ada saat bagus? Tuhan tidak pernah menciptakan waktu yang jelek. Tetapi ada saat di mana kita tidak selaras untuk memulai segala sesuatu. Itu yang kita harus waspadai. Ini juga termasuk ini nggak Pak Kang, baju yang perlu dipakai warna apa? Jangan itu dulu lah. Ya, nanti dia start dulu. Jangan kita bikin pusing dulu lah. Ya, kalau dia nanti udah start lagi di bidang itu, nanti dia mau bertanya lagi, ayolah kita ikuti sampai dia ada perkembangan. Toh di usianya yang sekarang memang bukannya muda, tapi juga bukannya tidak ada pengharapan untuk bangkit kembali. Jalan untuk kebangkitan selalu ada. Baik. Bahkan yang terakhir nanti sebelum kita pamitan, satu lagi muat lah ya nih ya. Oke dong. Ada Wulan Novianti. Wulan, WULAN, Novianti. Pakai V. Oke. 30 bulan 11. 30 bulan 11 tahun 90. tahun 90 Pukul 5 pagi. pukul 5 pagi. Saya baru memulai pekerjaan di kantor baru hari Senin besok tanggal 23. Kantornya di bidang asuransi, posisinya finance. Apakah bagus Pak Kang? Kalau soal bagus atau tidak, sebetulnya kalau untuk tanggal lihat di kalender yang saya tulis dong ya. Ada kok di situ ya. Nah, dia di bagian finance. Ya, di bagian finance sebetulnya ya oke tapi nggak terlalu lah ya. Nah, kalau kita berbicara kecocokan, dia sebetulnya cocok untuk bisnis. Ya, kalau dia mulai tahun depan, kemajuannya akan luar biasa. Nah, bidangnya apa? Usahakan bidang berunsur logam dominan gitu, ya. Atau campuran antara api dengan logam. Nah, yang penting kalau mau sukses, buat Wulan itu nggak susah. Jangan gampang tersinggung dan tingkatkan kedisiplinan dan kecermatan. Pasti suksesnya cepatnya luar biasa. Oke. Ya ternyata masih sisa 1 menit Pak Kang, satu lagi muat lah ya. Boleh. Riyati. Siapa? Riyati. RIATI. Riyati. Ya. Oke. 10 bulan 8. 10 bulan 8. Tahun 80. Tahun 80. Pukul 16. 10/8/80 pukul 16. Oke. Usaha yang cocok apa ini Pak Kang? Dan suami saya, suaminya nggak bisa soalnya nggak ada datanya, berarti dianya aja nih Riyati. Iya. Usaha yang cocok Pak Kang? Usaha yang cocok, yang paling cocok yang berunsur tanah dominan, kedua campuran tanah kayu, ketiga yang berunsur kayu dominan. Hanya saja untuk mencapai kesuksesan susah-susah gampang. Gampangnya kalau kita bicara bahannya udah bagus gitu, tinggal ngejahitnya gimana. Jahitannya yang paling penting jangan kasar. Kenapa jangan kasar? Karena Riyati ini suka kasar gitu. Suka keras kepala, ngotot, dan suka dendam. Kalau itu aja dibuang, maka hokinya akan terbuka. Gampang toh? Nah, kalau sudah terbuka, tinggal tingkatkan disiplin dan semangat. Udah luar biasa majunya. Bagusnya Riyati itu nggak gampang tersinggung punya orang gitu. Ya, jadi handicapnya buang keras kepala, buang dendam, tingkatkan disiplin, tingkatkan semangat. Kesuksesan sudah menanti di depan mata. Baik. Pak Kang, terima kasih banyak waktunya malam ini. Sama-sama Juragan Harya, sukses selalu untuk Anda, untuk sahabat di Sonora dan sahabat di belahan bumi manapun juga. Sonora memang jaya,
Sonora memang aduhai. Mantap, ketemu lagi minggu depan bersama Pak Kang juga sahabat Sonora. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung pada malam hari ini. Saya dan juga Pak Kang pamit dulu.